Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Aku mendapatkan kabar penting. Jepang telah menyerah kepada sekutunya. Saya mendapatkan kabar ini dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan kita, bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu. Saat ini kita harus memproklamasikan Indonesia. Kita tidak boleh menunggu janji dari Jepang serta adanya campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Bagaimana? Setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno untuk membahas beberapa hal. Oh, Bung Karno ada di dalam, silahkan masuk. Begini Bung, kami mendapat berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya ketika kita senikan ini untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan penguasa lagi di Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini? Nanti saja setelah kita membicarakan hal ini dengan PPKI. Jangan membicarakan hal ini dengan PPKI, karena saya takut Jepang mengetahui semua rencana kita dan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Nah, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya hal terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu mereka yang ingin berkuasa di negeri ini. Ya lalu, bagaimana, Bung? Ya lagi mula mereka masih pemuda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita lakukan? Sementara para golongan tua enggak mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Hatta dan Bung Karno keluar dari Pulau Jawa agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Sepertinya kita harus ke Rengas Dengklok. Di sana keamanan terjamin. Saya setuju. Yang lain, apakah kalian setuju? Bagaimana? Setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Begini, Bung, kami ingin membawa Bung ke suatu tempat. Kemana saya akan mengikuti kalian? Sudahlah Bung, ikut saja kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Bung, kita harus pergi ke suatu tempat. Tapi kita akan pergi kemana? Sudah, Bung, ikutin saja.
rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta? Soekarno? Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Begini, Bung. Kami di sini untuk membincangkan masalah proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Dan kita tidak bisa menunggu janji Jepang. Bagaimana jika itu hanya janji manis belaka? Lagi pula, para pemuda di Jakarta telah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak setuju pada proklamasi bangsa kita. Lalu bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah rapatnya sudah selesai? Ya, rapat kami sudah selesai. Baiklah. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana besok? Pasukan Jakarta sudah bersiap. Ya, akan kita laksanakan besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Meda di Jakarta, dan tempatnya juga strategis dan keamanannya terjaga, dan dia juga tentara Jepang yang untuk mendukung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita akan ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf menunggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan untuk disanakan esok pagi. Ya, kalau begitu silakan masuk. Saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ya, tentu akan saya ambilkan. Bagaimana penandatanganan proklamasi ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Lalu, bagaimana, Bung? Karena ini atas berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Tolong, Anda ketik proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada? Mari ikuti saya. Bung, siapa yang menandatanganinya? Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bukankah kita memerlukan bendera untuk acara besok, Bung? Astaga, aku melupakan hal itu. Apakah ibu bisa menjahitkannya dengan sederhana saja? Tapi kita hanya memiliki kain putih dan merah saja, Bung. Itu tidak masalah. Baiklah, bagaimana jika kita menamainya bendera Sang Saka Merah Putih? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan pada akhirnya, 17 Agustus 1945 menjadi titik balik sejarah bangsa Indonesia. Dengan lantang, proklamasi menandai lahirnya sebuah negara merdeka setelah bertahun-tahun dijajah. Namun, kemerdekaan bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk mengisi kemerdekaannya dengan karya, semangat, dan pengabdian. Hari ini, kita mengenang bukan hanya mereka yang mengangkat senjata atau yang memproklamasikan kemerdekaan. Kita mengenang seluruh rakyat yang berjuang dalam diam, yang berkorban tanpa pamrih demi satu kata, merdeka. Semoga semangat perjuangan itu terus hidup dalam diri kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Terima kasih telah menyaksikan drama ini. Merdeka.